Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman siswa dan siswi kelas 9, khususnya siswa-siswi kelas 9 sampai N24 Batam. Masih di pelajaran ilmu pengetahuan alam di bab 2 tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Ini adalah pertemuan yang kedua pada bab ini. Jangan lupa tekan like dan juga tekan subscribe dalam menonton video ini. Dan jangan lupa jaga kesehatan, tetap di rumah saja. Sistem perkembangbiakan tumbuhan pada hewan, bagian yang dipelajari adalah yang pertama perkembangbiakan tumbuhan, yang kedua perkembangbiakan hewan. Kalau tumbuhan itu ada Angiospermae, ada Gymnospermae. Di hewan ada perkembangan seksual dan aseksual pada hewan. Perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae. Nah, kemarin yang pertama yang kita pelajari adalah vegetatif dalam tumbuhan Angiospermae. Pada pertemuan yang kedua ini di bab 2 ini adalah tentang perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae secara generatif atau secara kawin. Perhatikan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae ini secara kawin. Kalau kemarin di pertemuan pertama pada bab 2 ini adalah Angiospermae, tumbuhan Angiospermae yang tidak kawin, ya, vegetatif. Lah ini perhatikan bunga ini, dari bunga inilah nanti bagian-bagian dari bunga ini mana yang nanti akan menjadi bakal biji atau nanti akan menjadi induk atau menjadi individu baru. Ini diperhatikan baik-baik bagian-bagian daripada bunga, kelopak, dasar, kelapa lasari, kepala putik, dan lain sebagainya. Perkembangbiakan generatif itu merupakan perkembangbiakan yang terjadi melalui pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina. Jadi ada sel jantan, sel betina bertemu. Ada beberapa peristiwa dalam perkembangbiakan generatif. Di antaranya ada penyerbukan atau polinasi, kedua ada pembuahan fertilisasi, ada secara penyebaran biji dan perkecambahan. Namun dalam bab ini, dalam pertemuan ini kita bahasnya cuman 3 saja, yaitu penyerbukan, pembuahan, dan penyebaran biji. Lah, dalam penyerbukan atau polinisasi itu ada beberapa perantara, ada macam-macamnya. Perhatikan bunga ini, tumbuhan jagung ini ada sel jantan, ada bunga jantan, yang bawah ini bunga betina. Lah, melalui perantara dalam penyerbukan itu ada yang melalui perantara angin atau disebut dengan anemogami. Jadi serbuk sari sampainya serbuk sari ke kepala putik itu dibantu dengan angin. Jadi karena bantuan angin bergoyangnya tumbuhan ini, sehingga serbuk sari akan nempel ke kepala putik bawah ini, ke bunga betina, sehingga dia akan menjadi berkembang biak menjadi bakal biji, dan selanjutnya nanti ketika sudah menjadi biji akan menjadi, ketika ditanam kembali akan menjadi individu baru. Ini ciri-cirinya tumbuhan yang bisa dipakai perantaranya dalam penyerbukannya melalui angin. Ada bunga tidak berbau, bunga tidak berwarna cerah, benang sari bertangkai panjang, terus serbuk sari sangat banyak, kecil seperti bubuk dan kering, ringan, dan permukaannya halus. Yang kedua adalah entomogami. Entomogami itu penyerbukan dengan perantara serangga. Dalam gambar ini ada lebah atau tawon menghisap, terus kakinya nempel dari yang satu, ketika berpindah ke tempat lain dia ada serbuk sari yang akan menempel ke kepala putik. Biasanya perantara hewan ini biasanya tumbuhannya itu yang menghasilkan tumbuhan yang menghasilkan madu dan serbuk sari. Hewan yang membantu biasanya kupu-kupu, lalat, kumbang, dan lebah. Jadi prosesnya seperti apa? Saat menghisap madu, tubuh serangga tertempel ke serbuk sari, dan jika serangga beralih ke bunga lain atau menyentuh kepala putik,
pada bunga tersebut atau kepala putik tersebut sehingga terjadilah penyerbukan. Itu disebut dengan entomogami. Berikutnya ada ornitogami, itu penyerbukan dengan bantuan burung. Ya, biasanya ya bunganya itu ada yang mengandung madu dan air serta berwarna merah atau mengandung unsur warna merah karena burung peka terhadap warna merah. Biasanya contohnya adalah yang membantu itu biasanya yang diserbuki oleh adalah burung kolibri. Ya, ini yang membantu artinya penyerbukannya dibantu oleh burung. Ada yang dibantu dengan kelelawar. Jadi penyerbukannya itu dibantu oleh hewan kelelawar. Yaitu disebut dengan kripterogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan kelelawar. Biasanya ini bunga yang mekar di malam hari, berukurannya besar, berwarna cerah dan letaknya tidak tersembunyi. Ini contoh foto gambarnya. Berikutnya adalah perantara manusia atau disebut dengan antropogami, yaitu penyerbukan yang sengaja dilakukan oleh manusia, misalnya penyerbukan pada bunga tumbuhan vanili dan beberapa jenis anggrek. Penyerbukan dengan perantara manusia biasanya dilakukan karena bunga tersebut tidak dapat menyerbuk sendiri atau karena manusia ingin melakukan persilangan buatan untuk mencari varietas baru. Ada kalanya seperti pohon salak, itu kan dibantu oleh tangan manusia karena tidak bisa menyerbuk sendiri karena sel bunga jantan dengan bunga betinanya berbeda. Kayak kurma itu dibantu oleh manusia atau disebut dengan antropogami. Nah, pada proses penyerbukan antropogami itu biasanya serbuk sari pada berasal dari bunga itu sendiri maupun bunga lain. Ada kalanya seperti itu ya. Jadi penyerbukan itu dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Ada yang autogami jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga itu sendiri. Jadi satu bunga menghasilkan putik dan serbuk sari. Itu satu bunga, itu disebut autogami. Ada penyerbukan tetangga, geutonogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga lain pada tumbuhan itu juga. Jadi ada satu tumbuhan bunganya banyak, terus ada serangga atau lebah atau kupu-kupu nempel ke bunga yang satu, dan ketika sudah menghisap sari atau madu dari bunga itu dia menempel ke bunga yang lain tapi masih lingkup dalam satu pohon. Maka itu disebut dengan geutonogami atau penyerbukan serbuk tetangga gitu. Ada penyerbukan silang, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga tumbuhan lain dan tumbuhan asal polen masih tergolong jenis yang sama. Ada jenis pohon sama, terus serangga nempel ke pohon yang pertama, terus setelah menempel pohon pertama dia menempel ke pohon kedua. Itu namanya penyerbukan silang tapi pohonnya sama ya, jenisnya sama. Ada penyerbukan yang keempat, itu penyerbukan bastar atau hibridogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik itu berasal dari bunga dan tumbuhan lain yang berbeda jenis atau setidaknya memiliki satu sifat beda. Kalau penyerbukan bastar ini tumbuhannya berbeda. Jadi umpamanya pohon mangga dengan kedondong, begitu bahasanya lah, dengan pohon kedondong, atau pohon mangga dengan pohon belimbing begitu. Itu namanya penyerbukan bastar. Tapi kalau masih dalam satu pohon, artinya dua pohon tapi jenisnya sama, itu penyerbukan silang. Tuh. Apa sih? Ya, yang kedua itu adalah pembuahan. Cara generatif tumbuhan itu di samping ada penyerbukan juga ada pembuahan. Apa yang dibuahi ya, ini gambarnya diperhatikan. Organ reproduksi Angiospermae atau tumbuhan Angiospermae itu adalah bunga yang terdiri dari kelopak, mahkota, stamen atau benang sari, dan putik yang berfungsi sebagai alat kelamin betina adalah putik. Kalau benang sarinya itu alat kelamin jantannya. Ini perhatikan gambarnya ini cara pembuahan. Baik, berikutnya adalah cara perkembangbiakan pada tumbuhan itu penyebaran biji. Ada prosesnya. Yang pertama itu anemokari, yaitu penyebaran bijinya dibantu dengan angin. Jadi dia seperti dalam gambar ini, biji bunga dandelion ini
itu ketika digoyang oleh angin maka bijinya kemana-mana, jadi akan muncul, nanti akan tumbuh tumbuhan yang baru, itu dibantu oleh angin. Itu penyebaran biji. Penyebaran biji ada yang kedua, yaitu disebut dengan hidrokari, yaitu penyebaran biji yang dibantu dengan bantuan air. Dalam hal ini contoh di gambar ini adalah tunas kelapa. Jadi dibantu oleh air, dibawa kemana-mana. Ketika kelapa jatuh di pinggir pantai, ke laut, diombang ambing gelombang, dia akan tumbuh di situ. Itu namanya dibantu penyebaran biji. Prosesnya dibantu dengan air atau bantuan air. Ketika kena air surut, umpamanya dia nyangkut di pantai, terus dia tertimpa atau tertimbun oleh pasir, sehingga dia tumbuh menjadi individu baru. Itu yang disebut dengan hidrokori, penyebaran bijinya. Ada yang zokori, yaitu penyebaran biji bantuan hewan. Biasanya dalam penyebaran zokori ini dibantu hewan dibagi menjadi 4. Yang pertama entomokori, penyebaran biji dengan perantara serangga, seperti biji wijen atau tembakau. Yang kedua itu chiropterokori, penyebaran biji dengan perantara kelelawar, jambu biji atau pepaya. Ketika kelelawar memakan jambu biji atau makan pepaya, terus bijinya jatuh terus tumbuh, itu berarti penyebaran biji dalam generatifnya. Tapi tetap sama, itu tetap dalam tahap generatif begitu. Dari bunga ke bunga, ya, dari benang sari ke kepala putih. Ada ornitokori, yaitu penyebaran biji dengan perantara burung. Jadi ketika dimakan, ada burung makan seperti contoh makan buah, terus ketika dia terbang buahnya masih di dalam mulut bijinya. Ketika terbang terus jatuh ke tempat lain, itu penyebaran biji bantu dengan hewan atau burung. Ada mammokori, yaitu penyebaran biji dengan perantara mamalia. Ya seperti hewan luwak yang membantu dalam proses penyebaran biji kopi. Luwak makan biji kopi, terus bijinya itu kan tidak terproses di dalam lambung luwak, sehingga ketika luwak mengeluarkan kotoran, biji kopinya tetap masih utuh karena tidak bisa diproses dalam metabolismenya luwak. Jadi ketika luwak mengeluarkan kotorannya, terus bijinya tumbuh. Nah itu namanya penyebaran biji perantara mamalia atau mammokori. Yang terakhir adalah penyebaran biji dengan yang disebut dengan antropokori, penyebaran biji dengan bantuan manusia. Jadi umpamanya kayak jagung, padi, itu kan bantuan manusia. Umpamanya kamu nanam cabai, nah itu bantuan manusia, biji cabai disebar kemana-mana tumbuh. Atau menanam durian, biji durian disebar di mana-mana terus tumbuh, itu namanya bantuan manusia. Itu penyebaran biji. Lah itulah perkembangbiakan yang terjadi secara generatif pada tumbuhan Angiospermae. Ini adalah pertemuan yang kedua. Nah untuk memahami pada pertemuan kali ini, silahkan kamu selesaikan 2 pertanyaan ini. Dalam ditulis nama, dalam tugasnya ditulis nama dan tanggal dan hari. Kalau jawabannya 2 lembar, di lembar kedua juga ditulis nama dan harinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Pada pertemuan kedua ini insya Allah kita bertemu di pertemuan ketiga, masih di bab kedua. Insya Allah materi selanjutnya adalah perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae. Saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.